Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu video yang waktu saya lihat menegangkan. Kisah mengenai seorang Jepang yang bernama Miyoko Shida Rigoto. Dia orang Jepang tapi ikut Georgia's Got Talent. Jadi ingin menang dengan atraksi yang dia bisa lakukan. Singkat ceritanya, di depan para juri dan di depan begitu banyak penonton, dia lakukan atraksi yang mungkin tidak banyak orang bisa. Di kepalanya itu ada satu ikatan dan kemudian dia ambil dari belakang kepalanya sebuah bulu. Panjangnya sekian, warnanya putih, lebar. Kemudian dia ambil dari bulu itu, diambil sebuah tangkai, panjangnya sekian. Bahkan ada yang lebih panjang, bulu itu diseimbangkan di atas tangkai. Kemudian bulu itu bisa ada di atas tangkai dengan baik. Lalu pelan-pelan dia ambil tangkai yang lain, tangkai yang ada bulunya ditaruh di atas tangkai yang lain. Terus begitu sampai tangkai itu panjang. Lalu terakhir dia taruh di atas kepalanya. Lalu dia ambil tangkai yang satunya yang terakhir. Lalu kemudian dia pegang, pindahin semua tangkai yang ada bulu di ujungnya sambil jaga keseimbangan. Dia taruh di atas tangkai yang satu itu. Lalu diberdirikan pelan-pelan. Penonton itu sudah diberitahu, diam semuanya. Jangan ada yang bicara. Juri pun tidak. Menegangkan. Kemudian dia berdirikan. Dan tangkai itu bisa berdiri. Tidak pakai lem, tidak pakai apa-apa. Hanya menjaga keseimbangan. Dan tangkai itu berdiri. Semua penonton, juri berdiri kasih aplaus yang luar biasa. Tepuk tangan. Kemudian Bapak Ibu, sang ibu ini datang mendekati akan tangkai-tangkai yang berdiri hanya karena keseimbangan. Dia dekati bulu yang panjang. Yang putih itu diambil begini. Begitu bulu itu diambil, rontok dan jatuh semuanya. Betapa bulu ini berapa beratnya. Tapi ternyata bulu ini juga menjaga keseimbangan dari semuanya. Ini mengajarkan kepada kita orang Kristen, hidup seimbang itu penting. Amin. Hidup itu harus seimbang. Jasmani, rohani harus seimbang. Saudara pergi berobat ke China, mereka bilang yin dan yang harus seimbang. Rohani saudara, jasmani saudara benar-benar harus baik. Makan, minum, tidur, kerja, istirahat seimbang. Supaya kita baik. Di dalam hidup saudara dan saya, ada banyak hal yang bisa mengganggu kita. Bisa merintangi kita. Bisa membuat kita tidak seimbang sebagai orang Kristen. Yang kemudian memperberat jalannya hidup kita sebagai orang Kristen. Dan kita harus hati-hati. Bulan ini kita belajar mengenai break the yoke. Mematahkan akan segala beban, rintangan, ikatan, belenggu yang bisa mengganggu hidup saudara dan saya. Kadang-kadang kita memahami dan menyadari, kadang-kadang jadi orang Kristen kita tidak lihat, kita tidak tahu, kita tidak sadar bahwa ada begitu banyak hal yang bisa mengganggu kita, merintangi kita, yang memberatkan perjalanan hidup kita. Hari ini saya akan bicara mengenai life barriers. Penghalang-penghalang di dalam kehidupan. Rintangan-rintangan di dalam kehidupan. Tidak semua kita yang punya impian ke depan, punya impian yang baik, semua bisa menjangkau dan mencapainya. Tidak semua. Ada banyak yang gagal di tengah jalan. Sebagian gagal karena persoalan diri sendiri,
karena kurang teliti dan lain sebagainya. Sebagian karena adanya faktor-faktor yang memberatkan hidup mereka. Termasuk di dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen. Marilah kita lihat, sudahkah saudara dan saya berjalan dengan baik di hadapan Tuhan? Atau ada hal-hal yang mengganggu, merintangi, memberatkan kita, menarik kita ke belakang, membawa kita kembali ke dalam kegelapan. Inilah rintangan, ini masalah yang harus kita buang dari kehidupan kita. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa beban rintangan yang bisa memberatkan hidup kita. Nomor satu adalah loss of connection. Di mana kita mengalami putus hubungan. Jelas putus hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau ada pesawat, putus kontak, putus hubungan dengan menara pengawas, that's in trouble. Itu mengalami masalah. Biasanya kalau kita baca di koran, setiap musibah terjadi di atas sana, selalu statementnya adalah putus hubungan, putus kontak dengan menara pengawas. Loss of connection ini bahaya. Saya ingin bawa kita lihat Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Garis bawahi perkataan yang mengatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Bukan hanya dosa, ada hal-hal yang bisa mengganggu kita dan memberatkan kita, lalu bisa membawa kita kecemplung dalam kehidupan yang salah dan dosa. Nah, mari kita lihat salah satunya loss of connection. Putus hubungan dengan Allah. Adam dan Hawa putus hubungan dengan Allah, terjadi masalah. Nah, mari kita lihat putus hubungan ini biasanya karena apa? Kalau saya boleh sebut, putus hubungan ini karena kita kehilangan kasih mula-mula. Cinta kita yang mula-mula, api kasih yang mula-mula, itu memudar, itu redup, itu hilang. Sehingga terjadi akibatnya loss of connection. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kita harus berhati-hati supaya di dalam kehidupan kita ini, kita belajar melihat bagaimana manusia Kristen kalau sudah hilang kasih mula-mula. It's very dangerous. Karena kalau manusia kehilangan kasih mula-mula ini mengakibatkan lost connection dengan Allah. Artinya ibadah kita akan menjadi hambar. Saudara datang gereja, saudara keluar gereja, you're just the same person. Gak rasa yang lain, tidak ada penambahan, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan. Hambar. Coba 10 gereja, semua rasanya sama, lalu 10 gereja kita salahkan. Padahal persoalannya adalah loss of connection antara kita pribadi dengan Allah. Kita bisa mengalami menjadi ibadah itu hanya sekedar rutinitas belaka. Ibadah lagi. Ibadah jadi rutinitas. Apa yang terjadi dalam ibadah orang lain menikmati, saudara tidak menikmati. Lalu saudara bertanya, kenapa sih nangis? Kenapa sih nari-nari? Kenapa sih tepuk tangan? Kenapa sih kamu kok semangat banget? Saya kok biasa aja. Lalu orang lain kita salahkan, padahal salahnya pada diri kita, loss of connection dengan Allah. Ibadah bisa menjadi beban. Kok cepet amat sih minggu lagi? Kayaknya kemarin baru minggu, sekarang minggu lagi. Cepet amat sih, kemarin kan baru ibadah kok kayaknya sekarang ibadah lagi. Baru duduk 10 menit, udah lihat jam. Heran, lu gak selesai-selesai.
Saudara, inilah manusia yang datang ibadah karena loss of connection, ibadahnya menjadi beban. Pergi gereja jadi berat. Harus dipaksa, harus ditarik-tarik, kadang-kadang harus ribut sama pasangan, baru muncul ke gereja. Padahal masalahnya satu, lost of connection. Putus hubungan dengan Allah karena kasih mula-mulanya tidak ada. Kehilangan kasih mula-mula bisa mengakibatkan loss of purpose. Hilang tujuan hidup. Sebagai orang Kristen kita tidak tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana harus membawa diri dalam dunia ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita jangkau. Target kita, goal kita, semua kabur. Karena kita kehilangan tujuan. Lost of purpose. Tidak tahu mau dibawa kemana hidup kekristenan ini. Dan akhirnya kita menjadi Kristen yang hanya jalan di tempat. 10 tahun jadi Kristen, you are just the same. 20 tahun jadi Kristen, you are just the same. Lama-lama saudara menjadi orang bukan hanya bergerak di tempat atau berjalan di tempat. Anda betul-betul berhenti di tempat. Sementara orang lain maju. Menikmati hidup dengan Tuhan yang indah. Saudara just the same. Ini karena kita punya hidup hilang kasih mula-mula. Kehilangan kasih mula-mula mengakibatkan loss of responsibility. Kehilangan tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai orang Kristen. Banyak kita tidak sadar kita punya hidup ini ada tanggung jawab sebagai orang Kristen. Apa tanggung jawab kita sebagai orang Kristen? Bukan hanya datang gereja, menyanyi, menyembah, memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, rajin tiap minggu. Bukan hanya itu. Tetapi tanggung jawab kita kepada dunia. Tanggung jawab kita untuk membawa dunia ini kepada terang, kepada kasih Allah. Tanggung jawab kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, orang yang kehilangan kasih mula-mula. Matius 28, 18 sampai 20 amanat agung. Gak ngefek dalam hidupnya. He doesn't care. Gak peduli. Orang lain mau selamat syukur. Gak selamat gak apa-apa. Yang penting aku dan keluargaku selamat. Ini orang ini. Sikapnya seperti itu. Tidak punya ada kerinduan untuk menolong orang lain kenal Tuhan. Kalau ada orang meninggal kita tanya, dia meninggalnya sebagai apa? Kristen atau bukan? Bukan. Enggak anggap. Hati-hati. Kasih mula-mula hilang. Lost connection. Lalu terjadi hilang berbagai macam hal-hal penting. Termasuk tanggung jawab sebagai orang Kristen. Kasih mula-mula itu bisa menghilangkan apa yang saya sebut loss of fire. Hilang api. Api sebagai orang Kristen. Manusia hidup Kristen boleh dua. Satu Kristen dengan api. Satu Kristen tanpa api. Tidak lagi ada api. Tidak ada lagi bara itu. Tidak ada lagi berapi-api di hadapan Tuhan. Diam tenang. Kenapa? Tidak ada api. Kristen tanpa api is no fun. Kristen harus punya api. Karena kalau jadi Kristen tanpa api, Anda tidak punya pengaruh. Saudara tahu korek api? Kalau saudara buka dari kotaknya, ambil satu batang. Lalu saudara coba hidupkan apinya. Kalau tidak hidup, diapain? Simpan, dikantongi. Buang. Tidak berguna. Tidak ada api. Allah lihat saudara dari sorga, dia mau lihat. Apakah saudara Kristen dengan api atau saudara Kristen tanpa api? Masalah api bukan masalah sudah berapa lama jadi Kristen. Lamanya kita jadi Kristen tidak menentukan api itu ada. Tapi bagaimana kita harus jaga api itu ada. Sama seperti ilustrasi saya dalam pembukaan. Bagaimana sang ibu Miyoto ini jaga supaya bulu itu jangan jatuh. Kita jaga supaya api itu jangan padam. Ini yang Tuhan mau dalam hidup. Zaman sekarang, zaman modern. Tidak cukup hidup itu makan minum. Tidak cukup lagi katanya orang yang namanya wife. Perlu wifi.
Di mana-mana orang sekarang hidup tidak bisa tanpa wifi. Tahu nggak saudara, ada orang sumpek bukan karena istrinya, tapi karena tidak ada wifi. Ada orang gregetan, ada orang mangkel. Di tempat tidur bisa jengkel kamar tidur. Kenapa? Mau kirim file nggak bisa karena nggak ada wifi. Padahal istrinya ada sang wife. Masih kurang aja. Itulah manusia. Kita pergi kafe setelah pesan minum, pesan makan, kita cari wifi. Kita pergi luar negeri, kita mendarat, kita ada di airport, kita mau ambil koper, sambil nunggu koper kita cari wifi. Kita masuk hotel, kita cari wifi. Kalau dapat yang kencang, betapa happy-nya hati ini. Begitu kena yang lemot, buffering terus, muter terus. Hotel bintang 5, tapi wifi-nya muter. Kita bilang, hotel apa ini? Padahal kasurnya enak, bantal tidur enak, semua bagus. Hanya gara-gara yang gak kelihatan. Wifi gak ada, macet, lemot. Jengkel kita di kamar. Udah Pak, kita pindah hotel aja. Kenapa Mak? Kurang baguskah kamarnya? Kurang besar, kurang apa? Kurang wifi. Hidup ini Bapak Ibu, wifi kita ke sorga jangan putus. Jangan kita putus koneksi dengan sorga. Allah tidak ingin putus hubungan dengan saudara. Jangan saudara putus hubungan dengan Allah. Perbarui hati. Perbarui. Supaya engkau punya gairah baca firman. Kalau saudara sudah tidak baca firman, I'm sorry to tell you, engkau gak punya lagi api cinta itu pada Allah. It's gone. It's gone. Kita itu harus jaga api. Jaga api kayak waktu kita itu ulang tahun. Lalu mau difoto. Salah satu yang kita jaga waktu mau difoto itu adalah api di atas lilin ulang tahun kita jangan mati. Kan gitu. Jagain. Karena mau difoto. Hanya untuk foto aja kita jaga api. Untuk hidup yang jauh lebih penting kita tidak jaga api. Hati-hatilah. Jangan jadi Kristen tanpa api. Don't lose your connection. Amin Bapak Ibu. Ini yang sangat bahaya. Nomor 2, kita lihat bersama-sama apa yang bisa membuat hidup jadi berat. Apa yang bisa membuat kita ditarik ke belakang, kita sulit maju. Sesuatu yang membebani kita, yaitu adalah flesh dominating. Di mana kedagingan menguasai, mendominasi kehidupan kita. Maka hidup saudara dan saya tidak akan bisa menjadi hidup Kristen yang seharusnya. Kita akan jadi sama seperti mereka yang ada di luar. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Roma 8 ayat 7 bilang begini. Sebab keinginan daging. Saya ulangi, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang Kristen hidup dalam daging, Anda tidak bisa hidup berkenan pada Allah. Engkau hidup dikuasai daging, engkau tidak bisa memuliakan Allah. Engkau hidup dengan daging, engkau menjadikan dirimu musuhnya Allah. Perseteruan itu artinya musuh Allah. Jangan jadi Kristen ke gereja tiap minggu, tapi dari Senin sampai Sabtu kita jadi orang yang hidup dalam perseteruan dengan Allah. Kalau orang itu menjadi musuh Allah, lalu bagaimana dia berdoa dan dapat jawabannya? Lalu bagaimana mujizat terjadi dalam hidupnya? Lalu bagaimana berkat bisa turun dalam hidupnya? Kalau kita izinkan kedagingan menguasai kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kedagingan itu akan membutakan kita akan Allah. Buta. Saudara ingat cerita Bileam? Bileam itu hamba Tuhan, nabi yang harusnya mengucapkan berkat kepada bangsa Israel. Disuap oleh musuh untuk mengucapkan kutuk
mengutuk kepada bangsa Israel. Dia lihat duit, kedagingan itu menguasai dia. Silau, waktu dia naik akan keledainya ini, keledainya aja bisa lihat malaikat. Keledai bisa lihat malaikat bawa pedang terhunus, berani lewat, mati. Bileam gak kelihatan, ada malaikat Tuhan dia gak kelihatan, buta karena dia dibutakan oleh kedagingan yang menguasai dia. Kita harus hati-hati. Sampai dia pukulin, keledainya dipukulin. Ayo maju, maju. Sampai Tuhan buat keledainya bisa berbicara dalam bahasa manusia. Dia bilang, kau nggak lihat ada malaikat di sana dengan pedangnya. Baru kemudian dibukakan, kelihatan. Kedagingan bisa membuat orang itu buta akan Allah. Hati-hati. Doa sama-sama suami istri di kamar tidur. Satu masuk hadirat Tuhan, satu tidak rasa apa-apa. Yang masuk hadirat Tuhan menikmati. Yang tidak masuk hadirat Tuhan mikir, cek suwene sih. Heran. Cok lama-lama lah kalau doa. Karena satu masuk, satu nggak rasa apa-apa. Kita harus hati-hati. Kedagingan akan menjauhkan kita dari Allah. Berhati-hati. Kalau saudara itu sudah mulai malas ke gereja, itu artinya kedagingan Anda, level kedagingan semakin tebal dalam hidup. Kalau kita mulai bilang, jauh ya, ke landmark itu jauh. Udahlah nonton TV aja juga kan hari Minggu ada khotbah kok. Hati-hati. Itu simbol pertanda level kedagingan sedang naik. Waktu pacaran itu mana tempat jauh? Nggak ada. Pacarnya itu di Papua pun datang sebulan sekali. Hebat, terbang lagi. Jauh. Nah. Saya punya teman waktu sekolah kuliah di Amerika. Teman saya itu bisa pulang hari Jumat. Pulang Indonesia. Cuma ketemu pacarnya. Satu hari balik lagi pulang Amerika kuliah. Ciamik toh. Kenapa? Karena ada fire. Apinya ada. Tapi kalau manusia dikuasai daging, jadinya begitulah. Buta akan Allah, buta akan hadirat Allah, rasa jauh dari Tuhan. Udah cari gereja yang 2 jam, bilang lama mah, aku salah ambeien mah. Cari gereja 1,5 jam, aduh ini loh pulang isa pijet aku, kelamaan. Lalu mau cari gereja yang berapa lama? Jangan-jangan besok-besok ada gereja drive-thru church. Yang kayak beli McDonald naik mobil itu. Udah drive-thru, tinggal dibacain ayat, 1, maju ke depan, persembahan, maju ke depan lagi, doa berkat, pulang. Semua selesai dalam waktu 3 menit. Bukan salah gerejanya, salah kita. Karena kedagingan kita levelnya naik. Harus ditekan. Firman bilang apa? Matikanlah kedagingan. Matikan daging dalam hidup. Kedagingan itu akan mengikat, membelenggu kita. Kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Kalau sudah mulai baca Alkitab, baru 3 ayat ya Bu, udah ngantuk. Itu level daging berat. Khususnya daging di kelopak mata. Hati-hati. Kedagingan itu akan merontokkan masa depan kita. Apa yang baik di depan bisa hancur bukan karena setan, bukan karena orang tua, bukan karena politik, bukan karena situasi kondisi ekonomi, tapi kedagingan dalam hidup merusakkan masa depan. Saya punya
Pengalaman ketika saya dan Ibu Agnes didatangi oleh seorang ibu bawa anaknya umur 14 tahun, SMP. Kelas berapa? 2 kali ya. Mamanya bilang, dari luar kota, Jawa Tengah. Pak Ibu Agnes, tolong konseling anak saya. Anak saya itu dari SD sampai sekarang juara 1 di sekolah. Anaknya cantik, imut. Lalu mamanya cerita, tolong dikonseling. Anak saya hamil di luar nikah. Lalu kita konseling. Hidup jadi penuh tangisan. Akhirnya anak ini bersama orang tua putuskan tidak kembali ke kotanya. Pindah kota sampai melahirkan. Lalu kemudian anak ini tidak bisa sekolah seperti biasanya. Hanya ambil kursus-kursus. Siapa yang salah? Kedagingan itu kalau dibiarkan akan semakin menjadi-jadi. Itu sebab firman berkata, matikanlah kedagingan di dalam hidup ini. Matikan. Saudara tanya, Pak, kedagingan itu apa? Saya buka ayat yang saya tidak tulis, tapi ada. Galatia fatsalnya yang kelima. Galatia fatsal yang kelima. Ayatnya yang ke-22 dan 23. Ayat 19 saja. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri sama dengan egois, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dengar saya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Betapa bahayanya daging itu. Bukan hanya merusakkan kita di dunia, hubungan di dalam rumah tangga, hubungan sosial kita. Tapi daging ini tidak akan membuat engkau masuk surga. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahaya ini. Saya terkesan dengan seorang aktor bernama Mel Gibson. Mel Gibson pernah mengaku ketika diinterview oleh majalah Reader's Digest. Dia berkata bahwa saya memang terkenal. Saya banyak uang. Saya itu kemana-mana naik jet terbang keliling dunia. Tetapi di dalamku kosong. Dan dia berkata ketika diinterview oleh seorang ibu namanya Nunan. Dia berkata, saya berlutut. Saya minta ampun pada Tuhan Yesus. Saya bertobat. Dan saya minta Tuhan masuk dalam hidupku lagi. Ketika dia bangun dari berlutut, disitulah dia ambil satu keputusan. Dari semua yang aku miliki dalam hidup, dengan segala kepandaianku sebagai bintang film, lalu dia memutuskan membuat film The Passion of the Christ. Film yang sangat terkenal, dirilis tanggal 25 Februari 2004. The Passion of the Christ. Modalnya hanya 17 juta US dollar. Tuhan berkati dia dengan modal hanya 17 juta.
dia raih keuntungan 600 juta. Luar biasa. Inilah hidup di mana ketika orang sadar tidak boleh putus hubungan dengan Allah. Tidak boleh biarkan kedagingan menguasai hidup. Dia persembahkan sesuatu pada Tuhan. Dan itu sesuatu yang sangat indah. Bapak Ibu, hidup harus waspada. Hidup semua kita. Belajar seimbang dalam hidup. Memang ada waktunya kita bekerja. Ada waktunya di dalam kehidupan kita ini. Kita beribadah. Ada waktu untuk keluarga. Ada waktu untuk sosial. Ada waktu untuk pelayanan. Ingat, ada waktu untuk Tuhan. Seimbang. Jaga diri baik-baik. Supaya api itu tidak mati. Saya baca seorang aktor namanya Philip Saville. Lahir 1930. Dalam hidupnya kemudian satu kali waktu. Dia berbuat baik kepada kerajaan sorga. Membuat sebuah film. Namanya The Gospel. Injil. Modalnya juga kecil. 16 juta dolar. Dia buat film Kristen, The Gospel. Tuhan kasih film itu jadi sangat terkenal di dunia. Menghasilkan box office 4.068 juta US dollar. Dari 16 juta jadi 4.000-an juta. Berapa kekayaannya? Berapa keuntungannya? Tapi sayang. Saya baca kisahnya sayang. Sayangnya kenapa? Dagingnya. Tidak bisa setia dengan istri. Lalu dapat dan nambah 2 lagi dalam hidup. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Jangan izinkan daging kuasai. Ketika daging kuasai kita, we are all dead. Mati kita semua. Bapak-bapak di sini, setialah sama istri. Gini Pak, kita ini jadi laki-laki. Kita bisa cintai 100 wanita dalam hidup kita. Sangat mampu. Tapi tantangannya bukan mencintai 100 wanita. Tantangannya adalah mencintai istri kita yang satu itu 365 hari. Selama 100 tahun. Itu tantangan kita. Amin Bapak Ibu. Kenapa yang amin cuma ibu? Bapak-bapak, bolehkah ku dengar amenku? Amenmu? Puji Tuhan. Tantangan kita bukan mencintai. Lihat ini senang, lihat itu senang, lihat ini senang. Jatuh cinta. Bukan. Bagaimana kita mencintai istri kita, jatuh cinta pada istri kita setiap hari selama 100 tahun. Boleh tepuk tangan buat Tuhan itu. Hari ini ibu-ibu pulang dengan anggun semuanya. Karena akan dicintai oleh suaminya dengan indah. Inilah tantangan kita. 2 yang penting. Jangan sampai koneksi terputus dengan Allah. Jangan sampai kedagingan kuasai kita. 2 hal ini sangat memberatkan hidup kita sebagai orang Kristen. Tetapi kalau kita kuasai 2 hal ini, hidup pasti jadi jauh lebih baik. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.